cendekia, bahana cendekia, bahana cendekia, bahana cendekia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man baka min khasyatillahi ta'ala. Pahalanya orang yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala Maha Tinggi. Pahala balasan dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang nangis karena takut kepada Allah. Takut dosa-dosanya kepada Allah, takut khawatir enggak diridhai oleh Allah, takut dengan ancaman-ancaman Allah yang dia merasa layak untuk mendapatkan macam-macam ancaman itu. Nangisnya itu karena takut kepada Allah. Jadi di dalam tubuh kita itu ada satu kondisi yang menyebabkan kita itu nangis. Nah itu sebagian berpahala, sebagian tidak ada kaitannya dengan berpahala. Contohnya orang nangis karena terharu kelahiran anaknya umpamanya, belum tentu berpahala. Terharu karena pengantin baru, terharu karena weselnya cepat datang melebihi biasa-biasanya. Terharu lapar-lapar kok ada yang traktir makan. Atau nangis karena dia dalam satu suasana teman-temannya pada nangis, akhirnya terpengaruh dengan suasana ikut meneteskan air mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Insyaallah kami di sini akan menyampaikan beberapa hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, bertakwalah walau bisikat amro, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah sepotong biji kurma. Hadis yang kedua, al-Islamu ya'lu wa la yu'la, Islam itu tinggi dan tidak ada bisa yang menandinginya. Mau disambung? Hadis yang ketiga, bertakwalah walau bisikat amro, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun bersedekah sepotong biji kurma. Hadis yang keempat, al-masjidu baitul mu'min, artinya masjid adalah rumah bagi setiap mukmin. Hadis yang kelima, la taqdab wala kajarnah, janganlah kau marah, niscaya bagimu surga. Hadis keenam, Inusnil Islamil mar'i tarkuhu malayani, sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis yang kedelapan, doa ibadah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan 9 hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita dengar bisa niat mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah. Demi kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau karena yang lain mungkin sedih, tunangannya ternyata didahului orang malah dinikahi orang. Itu semuanya keluar dari bab takut kepada Allah. Mungkin aja berpahala, tapi ini yang kita bahas ini nangis karena takut kepada Allah. Nangisnya itu sebabnya karena takut kepada Allah, bukan yang lain. Kalau yang lain itu belum tentu ada pahalanya, dan ini bukan pembahasan kita sore hari ini. Dan nangis itu bagian dari normalnya manusia. Manusia kok nggak bisa nangis itu
termasuk bagian manusia yang tidak normal. Ada seorang sahabat yang melihat yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, beliau menangis karena sedih putra beliau wafat. Maka ada sahabat lihat bilang pada Nabi, kenapa engkau nangis, kan semuanya sudah ditakdir oleh Allah, kenapa nangis dengan kepergian putra antum? Nabi bersabda, itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disayangi, yaitu dia merasa sedih dengan perpisahan-perpisahan dengan kekasihnya. Ini kalau orang itu nggak punya perasaan dingin, orang gembira nggak ikut gembira, orang susah nggak ikut susah, hidupnya seperti freezer. Maka orang begini ini orang nggak normal. Di antara normalnya orang, dia ini memang ada satu kondisi dia menangis. Maka jadikan kondisi itu kondisi-kondisi yang nangisnya itu berpahala. Di dalam tubuh kita itu macam-macam sifat, diantaranya ya sifat nangis. Qala Allah Ta'ala telah berfirman menceritakan sifat-sifatnya para pendeta Nasrani, yang mana dengan sebab sifat itu mereka akhirnya dapat hidayah, yaitu begitu mereka mendengar firman-firman Allah yang diturunkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, mereka menangis. Akhirnya sekian banyak dari pendeta-pendeta Nasrani mulai zaman Nabi sampai sekarang banyak yang dapat hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa berdirinya kami pada sini akan menyampaikan tiga hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu, artinya orang yang bertobat adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Hadis yang kedua, at-tani minallahi wa ja'alatu minas syaitan. Kehati-hatian itu datang dari Allah, sedang ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Hadis yang ketiga, idza sami'tan nida fajib bida'an ya Allah, artinya bila engkau mendengar seruan azan maka jawablah salat tersebut. Alhamdulillah kita menyampaikan tiga hadis dari baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jawab Ustaz, ketemu kehadiran di masjid karena di masjid sedang ada taklim iman dan amal saleh. Insyaallah. Ketutup karena keberatan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena mereka punya satu sifat yang baik, yaitu begitu dengar ayat-ayat Quran terkesan, bahkan air mata mereka mengucur dari mata-mata mereka. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Wa idza sami'u, dan ketika mereka para pendeta mendengar firman unzila ilar rasul, yang telah diturunkan ilar rasuli kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar Quran, tara a'yunahum, maka engkau melihat mata-mata para pendeta itu, tafidu minad dam'i, mengucurkan air mata, tafidu mengucurkan minad dam'i, air mata, mimma arafu, karena taunya mereka, minal haqqi, kebenaran, mimma arafu, dari apa yang telah mereka tahu berupa kebenaran. Mereka tahu, sebelumnya sudah tahu, dalam Injil telah disebutkan macam-macam bukti-bukti kebenaran Nabi akhir zaman. Begitu mereka mendengar Al-Quran itu paham, oh ini dulu kebenaran yang telah kami ketahui itu sekarang sebagian diperdengarkan kepada kita berupa ayat-ayat Quran.
Di hati mereka walaupun mereka sudah jadi tokoh-tokohnya Nasrani, tidak menutup diri dari menerima kebenaran. Terus dalam terusannya ayat wa annahum la yastakbirun sebelumnya. Mereka tidak punya sifat sombong. Sombong itu apa? Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, sombong itu definisinya dua, batarul haq, menolak kebenaran. Jadi orang menolak kebenaran itu adalah sesombong-sombongnya orang. Saya nggak sombong kok, saya yang penting nggak mau terima ini loh, itu namanya sombong. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Kalau orang punya sifat salah satu ini sudah bagian dari orang sombong. Kalau keduanya kumpul, sombongnya sempurna. Dan Nabi bersabda, di antara sifat yang menyebabkan orang nggak layak masuk surga adalah sifat sombong. La yadkhulu al-jannata mutakabbirun. Kama ja'a fil hadis. Tidak masuk surga orang yang sombong, yang menolak kebenaran dan merendahkan orang. Menolak kebenaran itu bisa tampak zahir. Kita tahu memang dia terang-terangan menolak kebenaran. Bisa nolak kebenaran itu dengan sikap hati. Seperti para munafikin, zahirnya iya-iya aja. Iya-iya tapi enggak iya. Nggih, tapi mboten panggih. Iya, tapi tidak iya. Dan ghamtun nas secara umum juga seperti batarul haq tadi. Bisa dari zahir langsung kelihatan micingkan mata, kelihatan bibirnya nyungir, merendahkan orang. Bisa itu hanya dalam hati. Bisa kumpul dua-duanya, zahir batin. Maka sombong itu sebetulnya yang paling tahu itu adalah diri kita sendiri. Kita ini sebetulnya orang sombong enggak itu diri kita sendiri. Jadi orang itu bisa saja, orang itu segala fasilitas dia punya, kekuasaan dia punya, kewibawaan dia punya, tapi dia ini orang yang paling tawadhu, tidak sombong sama sekali, tidak pernah menolak kebenaran dan tidak pernah merendahkan orang. Tapi bisa orang itu benar-benar nggak punya apa-apa, kekuasaan juga enggak, kaya juga enggak, wibawa juga enggak, ganteng juga enggak, cantik juga enggak, tapi dia ini sombong. Maka disabdakan oleh Nabi, innallaha la yuhibbu al-miskinal mutakabbira atau kama ja'a bil hadits. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang miskin tapi sombong. Orang miskin yang sombong. Maknanya berarti dia ini memang sombongnya itu gawan bayi. Asli elek gitu ya, asli jelek. Namanya orang miskin kan nggak punya fasilitas untuk sombong. Apa yang disombongkan? Duit nggak punya, namanya orang miskin biasanya kan gitu. Posisi nggak punya, wibawa juga enggak. Jadi raja jauh banget, dihormati orang sangat jauh, tapi dia masih bisa nolak kebenaran dan merendahkan orang. Ini bang asli telek gitu ya. Jadi dia ini asli telek lencong. Jadi kalau orang kaya, wibawa, raja, kemudian sombong tuh ya, walaupun tuh nggak baik kan itu ada fasilitas untuk itu. Saya raja, saya kaya, saya ganteng, saya cantik, ya. Lumayan ada fasilitasnya. Ini tanpa fasilitas saja masih jelek. Kadang orang itu salah mandang. Karena ini kaitannya dengan sifat, bisa nempel pada orang yang kaya, raja, yang dihormati, bisa nempel pada orang yang secara kenyataan hidupnya itu orang yang sama sekali nggak digubris orang, tapi bisa saja dia punya sifat sombong. Dan hakikatnya sifat tawadhu itu memang sumbernya dari iman. Selepas orang itu tahu yang menciptakan hanya Allah,
Yang memiliki hanya Allah, yang mengatur hanya Allah. Dia ini juga bagian dari miliknya Allah dan ciptaannya Allah, maka dalam otak dia itu nggak kebayang, saya ini nyombongin apa, saya ini nggak punya apa-apa, bahkan saya ini nggak ada. Maka pimpinan-pimpinan orang tawadhu itu adalah para anbiya. Ada sebagian yang kaya raya, sebagian raja di raja, sebagian miskin yang nggak punya harta. Untuk jadi contoh bahwa sifat mulia itu bisa dikerjakan orang yang paling miskin seperti Nabi Isa. Rumah pun nggak punya, sampai diangkat ke langit istri pun nggak punya, bahkan akhirnya bantal pun nggak punya, sisir pun nggak punya. Bisa orang itu seperti Nabi Sulaiman, apa-apa punya, tapi pimpinannya orang tawadhu. Dan sifat sombong itu akan lari dari pelajar-pelajar agama. Akan menyebabkan ilmu itu lari dari pelajar-pelajar seperti kita. Orang yang sombong, ilmu tidak akan mau dekat pada dia, akhirnya nggak mau tanya, akhirnya nggak mau belajar, karena dia sudah merasa lebih. Wa taqaddama, dan telah lalu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 orang atau 7 golongan, yudhilluhumullah, yang Allah akan menaungi mereka fi dhillihi, di naungannya, yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari yang tidak ada naungan selain naungan dia. Fadzakara, maka Nabi menyebutkan minhum, termasuk 7 orang itu, wa rajulun, dan seorang laki-laki, dzakarallaha khaliya, yang dia mengingati Allah khalian, dalam kondisi sendirian, tidak terpengaruh oleh kiri kanannya. Tidak terpengaruh dengan teman-teman yang pada nangis. Ini babnya min khasyatillah, memang dia takut antara dia dengan Allah, takut kepada Allah. Fa fadat ainah, maka kedua matanya mengucurkan air mata. Fa fadat, maka mengucurkan air mata, ainahu, kedua matanya. Maka di antara doanya para ulama, wa dam'an ghazira, ya Allah, saya minta air mata yang deras karena takut kepada Engkau. Dam'an ghazira. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi